A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa dan utawi Allah iku alladzi zat ansa'akum yang menumbuhkan siapa Allah kum pada kalian. Jadi kata ansa'a itu maknanya menumbuhkan. Tapi maksudnya adalah khalaqakum, menciptakan siapa Allah pada kalian min nafsin dari diri wahidatin yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi jangan percaya kalau manusia itu asalnya dari monyet yang berevolusi. Wong yang ngomong sendiri loh, umpama dibilang anak monyet gitu ya nggak terima, ya kan? Jadi Allah zat yang menumbuhkan, artinya menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Jadi kaliannya ini kalian manusia. Famustaqarrun maka utawi yang ditetapkan, wa mustaudaun dan utawi yang dititipkan. Jadi artinya famingkum mustaqarrun firrohim wa minkum mustaudaun fisulbi, atau al-qabri hatta yab'asahullahu linasril qiyamah. Jadi di antara kalian manusia itu ada yang bertugas sebagai mustaqarrun. Ya. Lah mustaqarrun ini adalah yang punya rahim, berarti ibu. Ya. Kemudian di antara kalian juga ada yang bertugas sebagai mustaudaun. Mustaudaun ini adalah tulang sulbi. Ini berarti sebagai bapak. Berarti manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Atau ada juga yang menjelaskan mustaqarrun wa mustaudaun ini berkaitan dengan bahwa kelak suatu saat nanti kalian disimpan di kuburan. Jadi mustaudaun itu disimpan atau dititipkan di kuburan sampai pada akhirnya nanti dibangkitkan oleh Allah pada kebangkitan hari kiamat. Tuh. Nah, dalam pembahasan mustaqarrun wa mustauda ini sebenarnya ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi famustaqarrun itu maknanya adalah tempat tetap atau tempat menetap. Ya. Kemudian wa mustaudaun itu artinya tempat titipan. Ya, tempat titipan. Lah, mustaqarrun ini ada yang mengartikan ya rahim perempuan, ada juga yang mengartikan
tulang sulbi laki-laki. Sebagaimana juga mustaudaun itu ada yang mengartikan rahim perempuan, ada yang mengartikan tulang sulbi laki-laki. Jadi kalau mustaqorrun itu dimakna rahim, berarti mustaudaun dimakna tulang sulbi. Dan sebaliknya. Ya. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari, kitab tafsiril Quran, ya, mustaqorrun itu adalah di tulang sulbi. Di Sahih Bukhari loh ya. Nah, kemudian mustaudaun itu adalah di rahim. Itu. Nah, kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, famustaqorrun wa mustaudaun ikhtalafu fi makna dzalika. Jadi para ulama berselisih di dalam makna famustaqorrun wa mustauda. Fa'ani bani Mas'ud wa bani Abbas wa Abi Abdirrahman As-Sulami wa Qaisi bani Abi Hazim wa Mujahidin wa Atta wa Ibrahima An-Nakhai wa Dhahak wa Qatadata wa Sudi wa Atta Al-Khurasani wa ghairihim famustaqorrun ai fil arham qalu au aktsaruhum. Jadi mereka semua atau kebanyakan mereka mengatakan bahwa mustaqorrun itu adalah di dalam rahim. Jadi mustaqorrun maknanya adalah rahim. Sedangkan wa mustaudaun ai fil aslab. Nah, sedangkan mustaudaun itu artinya di tulang sulbi. Tulang sulbi para bapak-bapak itu. Ada juga penjelasan di tafsir Al-Kabir. Al-Qaulus Sadis, Qaulu Abi Muslim Al-Asbahani. Annat takdir huwaladzi ansa'akum min nafsin wahidatin faminkum mustaqorrun dzakarun wa minkum mustaudaun unsa. Jadi menurut pendapat Abi Muslim bahwa takdirnya ayat ini, jadi penjelasan lebih rinci tentang ayat ini. Jadi Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam. Dari diri yang satu, manusia itu akhirnya ada dua jenis. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Sebagian dari kalian manusia, yaitu yang laki-laki, itu gunanya atau fungsinya adalah mustaqorrun. Nah, sedangkan kalian yang perempuan, sebagian yang lain yaitu perempuan, itu tugasnya adalah mustaudaun. Illa annahu ta'ala abbaro aniz zakari bil mustaqor li annan nutfata innama tatawalladu fi sulbihi wa innama tastakirru hunaka. Lah, dalam hal ini Allah menggambarkan bahwa laki-laki dengan gambaran mustaqorrun. Jadi Allah menggambarkan laki-laki itu adalah mustaqorrun. Jadi yang ditetapkan. Karena apa? Yang namanya sperma itu dibuat, ya, diciptakan di tulang sulbi laki-laki. Ya, sperma itu dibuat
diolah, diproses di tulang sulbi laki-laki dan menetap di situ untuk sementara waktu, ya. Wa abbaro anil unsa bil mustauda li anna rohi maha sabihatun bil mustauda litil kan nutfah wallahu a'lam. Lah, wanita itu oleh Allah digambarkan mustauda, jadi tempat titipan, ya kan? Karena wanita itu punya rahim. Lah, rahimnya itu menyerupai tempat titipan. Jadi sperma dari tulang sulbi dititipkan ke rahimnya perempuan. Itu. Sampai pada akhirnya nanti lahir bayinya itu. Ini ada di tafsir Khazin, juga dijelaskan fa ruwiya ani bani Abbas annahu qala al mustaqor fi arhamil ummahat. Ya. Kalau menurut ini dari Banu Abbas, jadi mustaqor itu adalah di rahim ibu. Kan tadi sudah saya bilang mereka para ulama berselisih ya tentang ini. Wal mustauda, adapun mustauda fi aslabil aba, itu di tulang sulbi para bapak itu. Summa qara'a wa nukirru fil arhami manasa. Nah, Ibnu Abbas dalam menguatkan pendapatnya itu mengutip suatu ayat wa nukirru fil arhami manasa. Jadi kata nukiru itu kan artinya menetapkan kami. Itu identik dengan kata mustaqorrun, ya. Sehingga mustaqorrun itu lebih layak umpama diartikan rahim ibu. Itu. Wa yu'ayyidu hadzal qaul annan nutfah la tabqa fi sulbil ab zamanan tawila. Dan menguatkan tentang pendapat ini karena memang kenyataannya yang namanya sperma itu tidak menetap di tulang sulbi bapak lama, itu tidak. Jadi hanya sebentar saja. Ya. Wal janin yabqa fi batnil zamanan tawila. Lah sedangkan janin itu bertempat di rahim ibu ya lumayan lama, paling tidak 9 bulan 10 hari. Walam maka nal mukts fi batnil aksar min sulbil ab. Lah ketika secara kenyataan ya yang namanya janin itu lebih lama, ya, sperma atau janin itu lebih lama di perut ibu daripada di tulang sulbi, maka humilal mustaqorru ala rohmi wal mustauda'u ala sulbi. Maka besar kemungkinan kalau al mustaqor itu maknanya adalah di rahim ibu, sedangkan al mustauda itu di rahim bapak. Gitu. Qad fasolna, sungguh menjelaskan kami Allah al ayat pada berbagai ayat. Liqaumin, bagi kaum yafqahun, yang faham mereka. Ya, yang faham mereka, yang memahami apa yang dijelaskan kepada mereka itu.